Shalom teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang satu kisah dalam Alkitab yang sangat unik. Karena di dalamnya tidak menyebutkan nama Tuhan secara langsung, tetapi justru dari situ kita belajar sesuatu yang sangat dalam tentang iman. Kisah ini adalah tentang keberanian, identitas, dan tentang Allah yang bekerja secara diam-diam. Nah teman-teman, saya mengajak untuk melihat dari kitab Ester dengan tema Provinsia Allah yang tersembunyi dan keberanian manusia. Cerita ini dimulai di sebuah kerajaan besar yaitu Persia. Raja yang berkuasa adalah Raja Ahasiwerus. Raja Ahasiwerus yang juga dikenal sebagai Xerxes pertama adalah raja keempat dari kerajaan Persia. Ia memerintah dari tahun 486 sebelum Masehi sampai 465 sebelum Masehi. Ia dikenal sebagai raja yang sangat berkuasa. Salah satu hal yang terkenal dari dirinya adalah usahanya menyerang Yunani dalam perang besar. Suatu hari, raja mengadakan pesta yang sangat besar. Pesta ini berlangsung selama berhari-hari. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kemegahan dan kekayaan kerajaannya kepada para pejabat dan tamu penting. Namun di balik kemegahan itu, sebuah peristiwa terjadi yang akan mengubah sejarah. Pada saat pesta berlangsung, raja memanggil Ratu Wasti untuk tampil di depan para tamu, tetapi Wasti menolak datang. Penolakan ini membuat raja sangat marah. Akhirnya, para penasehat kerajaan memutuskan bahwa Wasti harus dicopot dari kedudukannya sebagai ratu. Dari sini kita melihat kekuasaan manusia bisa absolut tetapi juga tidak stabil. Di kota Susan tinggal seorang Yahudi bernama Mordekai. Ia bekerja di pintu gerbang istana. Mordekai adalah seorang setia kepada Tuhan. Ia memiliki seorang sepupu perempuan yang yatim piatu bernama Ester. Nama Ibraninya adalah Hadasa. Mordekai mengasuh Ester seperti anaknya sendiri. Ia membesarkan Ester dengan penuh kasih dan mengajarkannya untuk hidup dengan takut akan Tuhan. Ester dikenal sebagai seorang perempuan yang cantik dan memiliki hati yang baik. Ketika raja memutuskan untuk mencari ratu yang baru, banyak perempuan dari seluruh kerajaan dibawa ke istana. Di antara mereka semua, Ester mendapat perhatian khusus. Akhirnya, raja memilih Ester dan menjadikannya ratu yang baru. Tanpa disadari oleh banyak orang, Tuhan sedang menempatkan Ester di posisi yang sangat penting. Di kerajaan Persia ada pejabat tinggi yang bernama Haman. Ia sombong dan ingin semua orang sujud kepadanya. Namun Mordekai menolak perintah itu karena ia hanya menyembah Tuhan. Penolakan ini membuat Haman sangat marah. Ia lalu merencanakan kejahatan besar, yaitu memusnahkan seluruh bangsa Yahudi. Dengan tipu daya, ia mendapatkan izin raja untuk mengeluarkan perintah pembunuhan. Ketika Mordekai mengetahui rencana ini, ia sangat sedih. Ia memakai kain kabung dan berkabung di depan pintu gerbang istana. Mordekai kemudian mengirim pesan kepada Ester. Ia meminta Ester untuk menghadap raja dan memohon agar bangsanya diselamatkan. Namun ada satu masalah besar. Pada waktu itu, siapapun yang menghadap raja tanpa dipanggil bisa dihukum mati. Ester merasa takut, tetapi Mordekai memberikan sebuah pesan yang sangat penting yang terdapat di dalam Ester 4 ayat 14. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Kata-kata ini membuat Ester menyadari sesuatu. Mungkin Tuhan menempatkannya sebagai ratu bukan secara kebetulan. Mungkin Tuhan menempatkannya di sana untuk menyelamatkan bangsanya. Setelah mendengar kata-kata Mordekai, Ester mengambil keputusan yang sangat berani. Ia meminta Mordekai untuk mengumpulkan semua orang Yahudi. Mereka diminta untuk berpuasa dan berdoa selama 3 hari. Ester juga akan berpuasa bersama pelayannya. Setelah itu, ia akan pergi menghadap raja. Walaupun itu sangat berbahaya. Ester berkata, "Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati." Ini adalah keputusan yang penuh iman dan keberanian. Dalam konteks sosial, masyarakat Persia pada masa itu bersifat patriarkal dan feodal. Perempuan sering dipandang sebagai objek dalam sistem kekuasaan. Hal ini terlihat dari kisah Wasti yang dibuang karena menolak perintah raja untuk mempertontonkan dirinya di depan para tamu.
Di sisi lain, Esther pada awalnya juga masuk ke dalam istana melalui proses seleksi kecantikan. Namun kemudian ia menunjukkan keberanian yang melampaui batas-batas sosial tersebut. Esther bahkan mengajak seluruh orang Yahudi untuk berpuasa bersama sebelum ia menghadap raja. Di dalam Esther 4 ayat 16. Hal ini menunjukkan bahwa kemenangan yang terjadi bukanlah hasil usaha satu orang saja, melainkan hasil solidaritas seluruh komunitas. Di balik rencana genosida yang dilakukan oleh Haman, terdapat motif ekonomi yang cukup kuat. Haman bahkan menawarkan 10.000 talenta perak kepada raja untuk mendukung rencananya memusnahkan bangsa Yahudi, terdapat di dalam Esther 3 ayat 9. Hal ini menunjukkan bahwa pemusnahan bangsa Yahudi juga memiliki dimensi ekonomi, karena harta milik mereka dapat dijarah. Namun pada akhirnya terjadi pembalikan keadaan. Rumah Haman diberikan kepada Esther dan Mordekai diangkat menjadi pejabat tinggi kerajaan yang bekerja untuk kesejahteraan bangsanya. Terdapat di dalam Esther 10 ayat 3. Dari kisah ini kita dapat melihat beberapa pesan teologis penting. Pertama, teologi provinsial Allah. Meskipun nama Allah tidak disebutkan secara langsung dalam kitab ini, kita dapat melihat bahwa Allah tetap bekerja mengatur sejarah umatnya. Kedua, teologi pembalikan keadaan. Kitab Esther menunjukkan bahwa Allah mampu membalikan situasi. Yang jahat akhirnya jatuh, sedangkan yang tertindas diselamatkan. Ketiga, teologi identitas umat Allah. Esther pada akhirnya berani mengakui identitasnya sebagai orang Yahudi, meskipun hal itu berisiko bagi hidupnya. Keempat, teologi keberanian moral. Iman kepada Allah tidak hanya diwujudkan melalui kepercayaan, tetapi juga melalui keberanian untuk bertindak demi kebenaran. Kelima, teologi publik. Kisah Esther mengajarkan bahwa iman tidak hanya hidup dalam ruang pribadi, tetapi juga harus hadir dalam ruang publik, termasuk dalam dunia politik dan kekuasaan. Kitab Esther mengajarkan bahwa hidup tidak pernah benar-benar kebetulan. Posisi, kesempatan, dan keputusan kita bisa menjadi bagian dari rencana Allah. Seperti Esther, kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, tetapi juga untuk bertindak. Karena mungkin kita ada di tempat kita sekarang untuk saat seperti ini.